Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indah Sri Purwani, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 2 Sitindowo, Kecamatan Bandar Sibawono, Kabupaten Lampung Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Bapak Jumari. Beliau adalah guru kelas 4 di UPTD SD Negeri 2 Sitindowo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik Bu, untuk hari ini sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, baik Pak. Untuk hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bapak atau supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, tujuannya adalah agar Bapak nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Amin. Alhamdulillah. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai besok? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk pembelajaran besok yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui satuan baku dan satuan non baku Bu. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan cara untuk membandingkan panjang benda dari yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, peserta didik dapat mengukur panjang bangun datar menggunakan alat peraga dengan menggunakan satuan non baku dan satuan baku dengan benar. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu peserta didik dapat mengetahui cara menggunakan alat ukur yaitu panjang yang sesuai dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menemukan cara mengukur beragam bangun datar dengan menggunakan satuan baku dan non baku. Itu ya Pak tujuan pembelajarannya. Kemudian tentang area pengembangan. Area pengembangan apa yang ingin Bapak capai untuk anak-anak besok? Area yang ingin saya capai untuk di pengembangan yaitu ada dua Bu, yaitu mengetahui cara pengembangannya yaitu saya menggunakan dua. Yang pertama yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama tentang pengetahuan, anak mengetahui macam-macam alat ukur diantaranya dengan menggunakan alat ukur baku dan non baku. Sedangkan untuk kemudian yang kedua yaitu di area keterampilan, siswa diharapkan menggunakan alat ukur baku dan non baku tadi, yaitu bisa menggunakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu bangun datar. Begitu ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian bagaimana rancangan pengembangan yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, atau metode pembelajarannya, ataupun model pembelajarannya. Ya, insya Allah bisa, mungkin nanti saya akan menyampaikan ke anak-anak itu dengan menggunakan sistem PBL Bu, yaitu Problem Based Learning. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional budaya yang positif. Dalam pelaksanaannya, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis problem based learning. Untuk metode mungkin saya menggunakan itu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi tadi sudah Bapak ceritakan, besok di dalamnya pun ada diferensiasinya, kemudian ada kelompok-kelompoknya, pakai sosial emosional juga ya Pak ya. Kemudian ada budaya positifnya juga, dan metode pembelajarannya pakai PBL ya Pak ya. Iya, insya Allah. Begitu ya Pak ya. Nah sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Sekarang medianya Pak pakai apa Bapak? Ya, untuk media pembelajaran saya insya Allah Bu menggunakan yang menjadi panduan saya itu buku guru dan buku siswa, buku matematika kelas 4 serta sumber referensi lain. Kemudian LKPD juga ada Bu. LKPD adalah alat untuk penilaian, yaitu dengan menggunakan soal-soal yang nantinya
untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan saya di pembelajaran saya untuk tercapai atau enggak gitu. Gitu, Pak ya. Jadi tadi pakai buku, kemudian pakai alat KPD juga ya Pak ya. Ya. Baik Pak, kemudian kapan Bapak siap melakukan pembelajaran itu? Nah, kebetulan Bu, untuk hari ini hari Senin ya, hari Selasa nanti saya jadwalkan untuk bisa praktek untuk pembelajaran itu. Begitu Pak ya. Jadi besok hari Selasa saya akan melakukan supervisi kelas di kelas Pak Jumari. Di sana saya akan melakukan observasi kelas, observasi pembelajaran di dalam kelas. Kita adakan percakapan lagi Pak ya nanti Pak. Setelah selesai observasi di dalam kelas, setelah itu nanti kita akan lakukan percakapan pasca observasi Pak. Nanti ketika pasca observasi, insya Allah ada pengajar praktis saya yang juga akan datang ke sini Pak. Insya Allah Bu, saya siap. Mungkin dapat gambaran media apa yang saya mungkin gunakan nanti untuk saya persiapkan di pembelajaran yang akan datang. Itu insya Allah Bu. Jadi besok kita siap melakukan observasi kelas ya Pak ya? Iya, insya Allah Bu. Saya akan datang ke kelas di mana, saya akan melakukan observasi dan supervisi kelas. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu besok di observasi kelas dan pasca observasi. Sama-sama Bu, terima kasih untuk panduan yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan besok siap saya sediakan untuk alat-alat peraga dan apa yang akan kita gunakan. Terima kasih ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ya. Siap, siap. Siap, Ya, masuk. Alhamdulillah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan? Sudah dikasih sangu sama orang tuanya? Ya. Berarti nanti untuk jajannya setelah istirahat. Ya. Tadi sudah jajan dari pagi mungkin sampean, ya toh? Ya, untuk itu hari ini kita siap belajar untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan, ya toh? Ya. Kemarin kita sudah belajar untuk tentang matematika. Sebelumnya itu mari kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Seperti biasa setiap mau belajar nyanyi dulu. Oke, yuk dipimpin salah satu siswa, yuk depan. Sebelumnya saya absen dulu untuk hari ini. Ada yang benar nggak ya? Ya, oke.
Adela berangkat? Ya, oke. Soalnya tadi tanya gimana? Dijemput aja. Asngat? Siap. Lilian, Adi? Oke. Danu, ada? Berangkat teman-teman sakit apa? Danu malah rewang. Dapur, Dapa, Prasetyawan. Ya, Prasetyawan berangkat. Dewan, Dewan. Ya, ya. Egi. Ya, ya. Daisa. Mana Daisa? Oh ya, ya. Dilan. Intan. Kelvin. Muhammad Alfiansyah. Natasha. Nur Raisa. Rafa Aditya ya. Ratna Nurjayani. Rafi Murdianto. Berangkat ini. Rafi Rahman. Ketiga. Selanjutnya yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah kita di satuan baku. Untuk hari ini kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku. Yang tahu nggak apa itu bangun datar? Kemarin bangun datar adalah dihubungkan oleh garis yang terbentuk di situ menjadi bangun dua dimensi. Itu adalah bangun datar. Terus kira-kira bisa nggak apa itu ya, bagaimana cara untuk menghitung bangun datar? Ya mari kita pelajari untuk hari ini ya. Kita buat kelompok yang kemarin, yuk kita
buat untuk kelompoknya ya. Kelompok 1 kita di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, ya. Kelompok 2-nya di situ, kelompok 3-nya di sini. Ya, kelompok 3, kelompok 4-nya di situ, kelompok 5 di sana. Oke, yuk silakan bergabung bersama kelompok masing-masing. Kalian boleh ya. Nama kelompok, terus berikutnya di isian apa? Hah? Di sini tertulis media, panjang, dan kering. Sudah ketemu? Sudah ya? Nah, di sini tertulis kertas HPS kalau nggak panjang. Kita mulai dari angka 0. Oke? Di sini ada 0. Lalu di sini ada 0. Dan kita tekan di sini. Red, oh 30 cm ke sini. Ya kita geser ini. Oh dari sini ke sini berapa? Nah, ketemu dari 30 ditambahin berapa? Nyambung dereng. Ya, oke, nyambung dulu. Betul, sudah semua? Ya, 30. caranya ngisi gol keliling. Ini berapa panjangnya di sini? 34. Ah, di sini ada, misalkan ada 21. Ya, misalkan ada 21. Masuk ini ngukurnya siapa kan 0. 33. Nah, berarti 20. Nah, coba. Nah, sini 23.
lagi, yuk geser ke sana. Mulainya dari nol ya. Ya. Berapa? Hah? Berapa? Dua ya sini, dua. Rasa kanan. Ya. Dua. Tambahkan. Ini tambah ini, tambah ini. Berapa? Masukkan di sini. Udah. Udah. Ya udah, diisi dulu. Panjangnya berapa? Tambah 100 kan 24 ya, berarti ya 120. Dari mana ya?
warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Indah Sri Purwani, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 2 Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Jumari. Beliau adalah guru yang telah melakukan observasi akademik di dalam kelas. Dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Suratmi. Beliau adalah pengajar praktis saya di CGP angkatan 9 ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu Baik. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Indah, luar biasa sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baiklah Pak, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebagaimana kemarin kita sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian Bapak sudah melakukan observasi akademik di dalam kelas, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Selama ini Bu, kan jarang terjadi adanya observasi yang dipantau oleh seorang guru ya. Iya, Mungkin perasaan saya di kala awal mungkin agak gimana ya dengan adanya dipantau itu. Nah, sementara ya mungkin agak ngedek, tapi ya setelah berjalan itu alhamdulillah Bu bisa jalan dengan baik. Ya alhamdulillah Pak ya. Kegiatan observasinya berjalan dengan baik walaupun pertama kali agak ndredeg gitu ya Pak ya. Baiklah, kemudian Bapak bisa menceritakan kembali area pengembangan apa yang kemarin Bapak ingin capai, kemudian langkah-langkah apa yang Bapak lakukan di dalam pembelajaran observasi kemarin. Langkah-langkah atau area yang saya ingin capai Bu, yaitu di pengembangan pengetahuan, yaitu menggunakan dua, yaitu pengetahuan juga dengan keterampilan yang saya ajarkan di RPP yang akan saya berikan ke anak. Begitu ya Pak ya. Ya. Kemudian nih Pak, menurut Bapak bagaimana tingkat kepuasan yang Bapak rasakan setelah melakukan observasi kemarin? Kalau misalnya dalam skala nilai 1 sampai 10 di angka berapa Pak? Ya mungkin berkisaran di angka 6 sampai 8 lah Bu, yang akan ya bisa tercapai dengan rencana pembelajaran yang saya lakukan terhadap anak. Begitu ya Pak, yang sudah berada di angka 8. Kemudian apakah Bapak menemukan kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam kelas saat observasi pembelajaran? Jelas Bu, itu pasti, karena mungkin itu juga pengaruh dari gurunya seperti saya, mungkin juga jadi dari anak. Mungkin dari kesiapan yang dilakukan oleh guru kurang matang atau gimana untuk membelajarkan terhadap anak, dan juga dari anak mungkin Bu belum tertarik dengan apa materi yang akan saya sampaikan. Jadinya mungkin ya itu tidak bisa dikemungkiri Bu, karena ya namanya anak banyak ya. Itu pasti ada salah satu atau dua, beberapa anak itu kurang memperhatikan, kurang tertarik dengan materi-materi yang disampaikan oleh guru. Jadi ada beberapa anak yang tidak tertarik, kemudian mungkin kurang aktif juga ya Pak ya. Ya. Jadi beberapa anak mungkin mengandalkan temannya ya Pak ya. Ya. Kenapa ya Pak ya itu bisa terjadi? Itu mungkin ya itu tadi saya katakan, mungkin di awal apa mungkin persiapan saya yang kurang matang, atau mungkin pengaruh dari emosi anak, atau mungkin ada problem di rumah terus terbawa ke sekolah, atau gimana saya juga kurang tahu Bu. Nanti mungkin akan saya pelajari untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya Bu. Jadi rencana kedepannya apa ini Bapak untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang tadi Bapak temukan, untuk mengatasi anak-anak yang kurang aktif, kemudian mengatasi anak-anak yang hanya mengandalkan temannya, apa mungkin dari metodenya atau gimana? Ya, insya Allah saya nanti akan menggunakan alat-alat peraga Bu, agar anak itu bisa tertarik dengan alat peraga yang saya gunakan. Jadi nanti anak bisa menggunakan alat peraga yang saya bawa, mempraktekkan. Mungkin dengan alat peraga itu anak bisa lebih tertarik untuk minat belajarnya Bu. Begitu ya Pak ya. Apa ada cara lain misalnya tambahan apa gitu Pak? Ya kalau proyektor kayaknya sebetulnya perlu Bu untuk menggunakan alat-alat proyektor. Itu kan video visual itu juga perlu sebetulnya Bu. Cuma saya sendiri
di sekolahan kayaknya kurang, nggak ada alatnya itu Bu. Makanya ya belum saya gunakan, saya hanya menggunakan alat olahraga yang sifatnya itu fakta. Oh begitu ya Pak ya. Baiklah, jadi besok rencananya Bapak akan menambahkan lagi tentang media ya Pak ya. Ya, Media, medianya. kemudian apa namanya, alat peraganya juga ya Pak ya, Iya. supaya jadi anak-anak lebih tertarik lagi dalam kegiatan pembelajaran. Baik Pak, kemungkinan nih Pak, rencananya kapan ini Bapak akan merealisasikan rencana perbaikan tadi Pak? Rencana perbaikan insya Allah Bu, karena pembelajaran yang di awal mungkin kurang menarik, mungkin di pertemuan berikutnya Bu, di hari Kamis apa ya, jadwal untuk pembelajaran matematika ini. Ya, begitu ya Pak ya. Baik Bapak, mudah-mudahan kedepannya rencana pengembangan yang Bapak Jumari rencanakan hari ini bisa segera terrealisasikan dan dapat berjalan dengan baik di dalam kelas. Amin. Sehingga Ya. anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif ya Pak ya. Amin. Insya Allah Bu. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Pertemuan berikutnya akan saya cobakan, saya gunakan dengan metode-metode yang tadi yang saya katakan, dengan menggunakan alat-alat peraga yang perlu dipraktekkan oleh anak. Ya, baik Bapak, terima kasih ya Pak ya untuk percakapan pasca observasi ini. Alhamdulillah, demikian tadi percakapan pasca observasi saya dengan Bapak Jumari. Terima kasih Bapak atas waktunya. Amin, Terima ya, kasih Bu. Bu Umi atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.